Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amam Taufik Hidayat, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikus Saleh. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah struktur aljabar yang saya ampu. Uraian yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah struktur aljabar membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep-konsep aljabar abstrak serta mengembangkan kemampuan berpikir deduktif, bernalar logis, dan menyusun pembuktian matematika secara sistematis. Melalui pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep aljabar abstrak, mengembangkan kemampuan matematis melalui penalaran yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan, serta menunjukkan sikap akademik yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan konsep teori grup, kemampuan menganalisis berbagai struktur aljabar, menerapkan konsep dalam penyelesaian masalah, mengevaluasi kesamaan struktur grup, menyusun pembuktian matematis, dan terakhir pembentukan sikap akademik yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran tersebut kemudian diwujudkan melalui materi pembelajaran yang meliputi pertemuan 1 struktur pada aljabar, pertemuan 2 dan 3 konsep grup dan sifat-sifatnya, pertemuan 4 subgrup, pertemuan 5 kuis, pertemuan 6 grup siklik, pertemuan 7 orde grup, dilanjutkan UTS pada pertemuan ke-8, pertemuan 9 teorema Lagrange, pertemuan 10 konsep, pertemuan 11 subgrup normal, pertemuan 12 grup faktor, kuis pada pertemuan ke-13, pertemuan 14 homomorfisme grup, pertemuan 15 isomorfisme, dan ditutup dengan UAS pada pertemuan ke-16. Agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara optimal, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Melalui sistem pembelajaran ini, saya dapat memfasilitasi proses pembelajaran sekaligus memberikan pendampingan kepada mahasiswa secara langsung dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui model cooperative learning tipe think, pair, share. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir secara mandiri, berdiskusi secara berpasangan, dan mempresentasikan hasil diskusinya sehingga membangun pemahaman konsep secara aktif. Melalui penerapan model tersebut, interaksi antara saya dan mahasiswa dibangun melalui komunikasi dua arah yang aktif selama proses pembelajaran. Saya memfasilitasi mahasiswa untuk mengemukakan ide, menyampaikan hasil diskusi, serta mendorong mahasiswa lain memberikan tanggapan dan argumentasi terhadap penyelesaian yang dipresentasikan. Selanjutnya, saya memberikan klarifikasi, umpan balik, dan penguatan konsep untuk memastikan mahasiswa memperoleh pemahaman yang tepat. Untuk memperoleh ketercapaian pembelajaran mahasiswa, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui penugasan, kuis, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaiannya terdiri atas tugas sebesar 20%, kuis 15%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Sebagai implementasi dari RPS yang telah saya paparkan, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada pertemuan ke-14 dengan materi homomorfisme grup. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa buku referensi sebagai sumber belajar mahasiswa sekaligus acuan dalam penyusunan materi. Pada pertemuan ini, mahasiswa menguji suatu fungsi sebagai homomorfisme atau bukan melalui kegiatan penyelesaian masalah, diskusi, dan presentasi hasil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Aduh, luar biasa. Terima kasih ya sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan struktur aljabar. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa. Semoga melalui doa ini kita mudah menerima materi hari ini
dan menjadi ilmu yang manfaat buat kedepannya. Amin. Berdoa sesuai keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, oke? Sebelum kita mulai perkuliahan, kita isi dulu presensinya ya. Sudah saya tampilkan barcode-nya, silakan teman-teman buat mengambil HP-nya, terus melakukan scanning terhadap barcode yang sudah saya tampilkan. Cukup ya? Oke. Sekarang kita sudah mulai masuk. Next. Nah, ini adalah materi pertemuan ke 14 ya. Alhamdulillah kita sudah nyampe di minggu ke-14 yang tidak kerasa sudah penghujung perkuliahan semester ini. Pertemuan ke-14 ini materi yang akan dibahas adalah homomorfisme grup. Nah, namun sebelum kita membahas apa itu homomorfisme grup, kita perlu tahu apa sih tujuan pembelajaran mempelajari homomorfisme grup. Nih, kita next slide. Nah, ini bisa dibaca teman-teman juga, saya bacakan juga. Di sini diharapkan tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep homomorfisme grup dalam menyelesaikan masalah, dan indikatornya bisa dilihat melalui apakah mampu menjelaskan definisi homomorfisme, apakah mampu menentukan homomorfisme grup dalam suatu pemetaan, dan apakah mampu menjelaskan penerapan homomorfisme grup. Nah, ketika indikator-indikator ini terpenuhi, maka tujuan pembelajaran dari material homomorfisme grup juga terpenuhi, gitu ya. Nah, materi ini membutuhkan pondasi atau salah satu bahan yang menjadi dasar utama untuk bisa memahami homomorfisme. Di sini ada kata-kata salah satu indikatornya adalah pemetaan atau nama lainnya fungsi. Di sini ada yang masih ingat apa itu pemetaan atau fungsi? Oke, Mbak Mawar, apa yang Mbak Mawar tahu atau masih ingat apa itu fungsi? Menurut saya itu Pak, fungsi adalah pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan lain yang memasangkan setiap elemen pada himpunan asal atau domain dengan tepat satu elemen pada himpunan kawan atau domain. Oke, tepuk tangan buat Mbak Mawarnya. Oke, betul ya. Tepat sekali, pemetaan itu berarti pengaitan antara himpunan pertama dengan himpunan kedua, di mana pemetaan yang dibawa harus membawa tepat satu anggota dari himpunan asal ke himpunan kawannya atau kodomennya. Oke, kita lanjut. Itu materi dasar atau basic yang perlu dijadikan pondasi teman-teman untuk mengikuti perkuliahan homomorfisme grup. Oke. Sini saya punya ilustrasi ya. Kalau pemetaan itu kita membahas sembarang himpunan, misalkan himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan real. Nah, homomorfisme grup di material ini kita harus bicara struktur. Struktur itu apa maksudnya? Di sini G itu mewakili himpunan. Kalau kita bicara pemetaan, itu himpunan G dibawa ke himpunan H. Tapi karena kita sudah bicara struktur, di sini bisa saja G dilengkapi dengan suatu operasi. Saya punya juga himpunan H dilengkapi dengan suatu operasi, dan G terhadap operasi ini merupakan struktur yang disebut dengan istilah grup, begitu juga dengan H. Jadi yang kita kawankan bukan sembarang himpunan lagi, tapi himpunan yang mempunyai struktur dan disebut grup. Jadi istilah mudahnya grup dipetakan ke grup. Paham ya? Nah, karena grup itu pasti tidak kosong, maka kita misalkan dia punya elemen namanya X. Nah, nanti petanya dibawa oleh F pasti dibawa ke Fx. Begitu juga ketika punya elemen yang lain. Saya punya Y. Maka akan dipetakan oleh F ke Fy. Yang lebih uniknya, karena G ini mempunyai operasi, maka kan antara X dan Y bisa dioperasikan. Nah, saya punya X star Y. Apakah ada jaminan X star Y ini berada di dalam G? Ya, karena star ini, karena G-nya grup, menjadikan operasinya bersifat tertutup. Sehingga kita bisa menanyakan siapa sih peta dari atau bayangan dari X star Y. Dalam hal umum, otomatis bayangannya adalah F
fx star y. Bisa diikuti ya? Nah, di sini kita mau mencoba mengaitkan atau mencari hubungan apa ya kira-kira hubungan antara fx, hubungan antara fy dengan ketika dioperasikan terlebih dahulu, yaitu adalah fx star y. Coba sebentar teman-teman mahasiswa merenungkan, mengira-ngira ide apa yang paling pas. Apa ya relasi atau hubungan yang mengaitkan antara fx fy dengan fx star y? Boleh. Kira-kira apa ya Mbak Liza Febrina? Apa sih hubungan antara fx fy dengan fx star y? Dia hubungannya itu bisa kurang dari, juga sama. Berarti nanti ketika fx tagar fy bisa sama dengan fx star y, bisa jadi fx tagar fy lebih besar fx star y, bisa jadi fx tagar fy kurang dari fx star y. Itu jawabannya Mbak Febrina ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Febrina. Nah, jawabannya sudah mendekati, tapi mungkin perlu diluruskan. Ya, karena di dalam matematika itu kita memerlukan hal-hal yang bersifat unik. Makanya tadi pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan hasil pemetaan fx star y dengan fx dan fy. Di sini kan x dan y anggota G, secara otomatis menggunakan tanda operasinya adalah star. Tapi kalau fx dan fy itu berada di H, berarti operasi yang bisa digunakan adalah tagar. Nah, pernyataannya dari paparan yang diberikan oleh Mbak Febrina ada bagian yang tepat, yaitu adalah fx star y nanti bisa nilainya sama dengan fx tagar fy. Nilai fx star y bisa lebih dari fx tagar fy. Bisa juga fx star y nilainya kurang dari fx tagar fy. Namun ketika tandanya lebih besar, ketika tandanya lebih kecil, itu tidak memberikan suatu keunikan. Sehingga kita akan melakukan pendefinisian ketika hal unik itu terjadi. Hal unik terjadi ketika fx star fy itu bernilai sama dengan fx tagar fy. Kenapa tanda sama dengan itu dianggap lebih unik? Karena ketika saya mau menghitung fx star y, bisa diwakilkan dengan fx tagar fy atau sebaliknya. Jadi menghitung yang ini bisa diwakilkan dengan fx star y, begitupun sebaliknya saya mau menghitung yang ini bisa diwakilkan dengan fx tagar fy. Makanya tanda sama dengan bisa dikategorikan lebih unik dalam kategori menentukan pemetaan terbarunya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke definisi secara formal. Jadi definisinya tadi kan secara oral ya, secara belum baku. Sekarang definisi matematisnya itu adalah ketika saya punya G dengan operasi star ini adalah grup, dan G aksen ini dengan operasi tagar ini juga grup, kemudian dibuat suatu pemetaan antara G dengan G aksen. Nah ini ketika memenuhi yang saya sampaikan, fx star y sama dengan fx tagar fy, maka fungsi yang ini yang kita simbolkan dengan f dikenal dengan homomorfisme grup. Ya, jadi homomorfisme grup ini mengawetkan yang namanya operasi. Di sini operasinya di domain. Bicaranya domain tandanya tetap tagar, tapi ketika bicaranya kodomain, dia akan bicaranya operasi yang ada di kodomainnya. Ya. Oke, mungkin untuk mempermudah, saya berikan salah satu contoh ya. Kita punya fungsi yang memetakan Z terhadap operasi plus ke 2Z terhadap operasi plus. Nah, kita cut juga 2Z terhadap operasi plus, sudah pasti kita klaim merupakan sebuah grup. Nah, kita harus mendefinisikan suatu fungsinya. Fn sama dengan 2N di sini saya definisikan. Kita mau mengecek apakah F ini homomorfisme atau bukan. Nah, untuk mengecek homomorfisme,
tahapannya seperti yang sudah disampaikan di definisi, kita perlu mengambil dua elemen di Z sebagai daerah asal. Saya sebut namanya adalah N1 dan N2. Kita akan membuktikan atau melihat rumusan Fn1 ditambah Fn2 apakah bernilai sama dengan Fn1 tambah Fn2. Ketika bernilai sama, maka dia akan disebut homomorfisme. Tapi ketika tidak sama, maka secara otomatis si fungsi tersebut, si F bukanlah homomorfisme. Nah, sekarang kita lihat dulu. Fn1 tambah N2. Definisinya, Fn dibawa kedua N. Berarti kalau saya punya F-nya membawa N1 tambah N2, berarti 2 dikali yang dibawa, yaitu adalah N1 plus N2. Kira-kira ada yang kesulitan dari baris pertama ke baris kedua? Ya cukup ya, karena ini tinggal kalikan distributif, 2 dikalikan N1, kemudian dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan N2. Berarti hasil pada baris kedua ini kita peroleh 2N1 plus 2N2. Nah, kita perlu balik lagi secara definisi. Fn itu kan 2N, berarti kalau 2N1 itu sebenarnya adalah Fn1. Dan ketika saya punya 2N2, berarti menggunakan definisi Fn, dia merupakan Fn2. Menggunakan proses yang logis seperti ini, ternyata diperoleh Fn plus 1, F ditambahkan dengan N2, itu ternyata bernilai sama dengan Fn1 plus Fn2. Mempertahankan keunikannya, yaitu adalah sama dengan, dan mempertahankan tanda operasinya. Di sini tanda plus di sini berkaitan dengan Z plus. Dioperasikan pada kodomennya, domainnya. Sedangkan plus di sini berarti operasi pada kodomennya, yaitu ada yang di 2Z. Karena memenuhi hal tersebut, maka F ini disebut dengan homomorfisme. Bisa dipahami untuk contoh pertama? Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita mungkin untuk menguatkan, saya sekilas berikan contoh kedua. Nah, kira-kira saya berikan waktu sebentar teman-teman buat mengecek apakah contoh 2 ini terbukti homomorfisme atau bukan. Di sini fungsi yang digunakan adalah log X ya. Berarti diingat kembali apa-apa sih yang memungkinkan sifat pada logaritma yang digunakan pada contoh kedua ini. Cukup ya? Oke, kita bareng-bareng membahas. Nanti saya berikan kesempatan maju di soal berikutnya saja. Ya, ini buat menguatkan pemahaman, karena baru contoh satu yang dipaparkan. Jadi perlu penguatan pemahaman secara utuh, memahami homomorfisme dari contoh yang kedua. Oke ya. Kita bahas pembahasannya. Di sini kita awali selalu dengan mengambil 2 elemen di dalam domain, yaitu dalam hal ini adalah R star. Sudah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa R star ini terhadap operasi perkalian merupakan suatu struktur yang disebut dengan grup. Begitu juga dengan kodomennya, itu adalah R star. Kita mulai dengan pembahasannya mengambil sembarang X dan Y di dalam domain, yaitu adalah R star. Kita langsung ambil pengali elemennya. Kalau tadi di contoh 1, kita akan ambilnya adalah penjumlahan ya. Elemen pertama dijumlah dengan elemen kedua, karena memang operasi yang digunakan adalah plus. Tetapi pada kasus ini kita mengetahui bahwa domain ini terintegrasi dengan operasi perkalian, sehingga ketika kita melakukan operasi yang kita mulai adalah X dikalikan dengan Y ya. Sekarang kita perhatikan ketika F membawa X diartikan log X. Berarti kalau saya punya F membawa XY, artinya adalah log X kali Y.
Sekarang kita balik lagi ke pendefinisian. Kalau saya punya log X artinya adalah fx. Nah, di sini ada log X, berarti otomatis bisa saya wakilkan dengan simbol baru fx. Kalau saya punya log Y, secara otomatis dia menjadi apa? Fy. Nah, dari sini kita memperoleh suatu runtutan. Ketika saya punya fxy, ternyata menjadi fx tambah fy. Di sini mempertahankan perkalian karena operasinya kali, dan yang di sini mempertahankan operasi penjumlahan karena menjumlahkan yang namanya anggota si kodomain. Gitu ya. Berarti dari sini kesimpulannya apa dengan paparan tersebut? F-nya homomorfisme bukan? Ya, F-nya homomorfisme karena ternyata fxy-nya bernilai sama dengan fx tambah fy. Oke ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke diskusi sebentar. Boleh tanya ke teman sebelahnya untuk menjawab soal yang akan saya berikan. Ada contoh ketiga dan contoh keempat. Ya. Nanti mungkin akan saya minta perwakilan teman-teman mahasiswa untuk maju soal nomor 3 atau soal nomor 4. Ya. Diberikan waktu sebentar untuk mengerjakan soal nomor 3 atau nomor 4. Setelahnya nanti kita akan diskusi bagaimana paparan yang seharusnya dari soal nomor 3 atau nomor 4. Monggo dipersilakan untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Boleh dengan bantuan diskusi teman sebangkunya ya. Barangkali ada kebingungan dalam memahami homomorfisme. Cukup ya? Oke, sekarang kita mungkin perlu perwakilan dari salah dua teman buat memaparkan jawabannya masing-masing. Apakah hasil dari soal yang sama memberikan jawaban berbeda atau tidak gitu ya. Sekarang kita matikan dulu InFocus-nya. Kita persilakan Mbak Akila dan Mbak Abdillah, boleh maju ya. Berarti di sebelah sini Mbak Akila dipaparkan jawabannya seperti apa, dan sebelahnya boleh Mbak Abdillah. Ini ada spidolnya. Nanti teman-teman yang lain boleh membandingkan dengan jawabannya masing-masing. Oke, Mbak Akila sudah selesai. Itu paparan yang diberikan oleh Mbak Akila. Teman-teman boleh memberikan tanggapan nanti ya setelah saya berikan kesempatan, dan Mbak Abdillah juga sudah selesai. Oke, boleh duduk dulu Mbak Abdillahnya. Oke, ini jawaban teman kita yang sudah mau memaparkan jawaban soal nomor 3. Dengan kalau kita lihat prosesnya, apakah ada yang berbeda antara jawabannya Mbak Akila ataupun Mbak Abdillah? Ada yang mau menanggapi salah satunya mungkin? Oke, Mbak Nashwa, gimana? Saya sama jawaban saya dengan Akila kan Pak. Kalau untuk Abdillah mungkin sedikit keliru, karena kan kalau menurut aturan eksponen itu kalau jika A pangkat N tambah N gitu kan Pak, jika pangkat itu penjumlahan maka nanti jadinya berkalian Pak. Jadi menurut itu Akila Pak. Oke. Berarti untuk Mbak Nashwa setuju dengan paparan yang diberikan oleh Mbak Akila dengan anggapan, dengan asumsi bahwa ketika saya menggunakan proses baris pertama ke kedua itu menggunakan aturan eksponen, di mana operasi perkalian seperti ini nanti akan menjadi penjumlahan. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, ternyata ada kekeliruan di bagian punyanya Mbak Abdillah. Tidak seluruhnya keliru, tapi proses dari baris pertama kedua ini ada kekeliruan. Mungkin ada penggunaan sifat yang keliru. Untuk Mbak Mbak Abdillah sudah bisa diterima kekeliruannya? Oke ya. Ya, alhamdulillah. Ini soal ketiga, saya rasa bisa mewakili pemahaman teman-teman apakah sudah clear atau belum terkait pemahaman homomorfisme. Kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk materi homomorfisme secara keseluruhan dari paparan awal sampai contoh ketiga? Sudah cukup jelas tidak? Oke, terima kasih ya Pati. Alhamdulillah paparannya sudah bisa diterima sampai dengan contoh ketiga. Berarti saya sudah bisa minta salah satu teman kira-kira bisa memberikan evaluasi nggak?
apa ya yang sudah dipelajari pada hari ini terkait homomorfisme grup. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak Rahmadani. Ya. Hari ini kita belajar homomorfisme grup. Itu udah pertemuan 14. Jadi sebelum kita belajar homomorfisme grup ini, kita harus punya fondasi terlebih dahulu. Yang mana fondasinya itu adalah fungsi. Yang mana dari definisi fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota pada himpunan pertama dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua. Di mana definisi dari homomorfisme itu sendiri harus sama dengan kata lain, keterkaitan yang paling tepat itu sama dengan. Jadi ketika kita harus membuktikan sebuah himpunan ke himpunan tersebut itu harus dengan fx tadi itu harus sama dengan fx dioperasikan terhadap fy. Itu Pak. Oke. Yang lain setuju atau ada kekeliruan yang disampaikan sama Mbak Rahma? Setuju. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rahma dan kita semua. Oke, ya, tepat sekali apa yang sudah dipaparkan sama Mbak Rahma, bahwa kita mempelajari homomorfisme grup itu salah satu konten utama yang harus dikuasai adalah tahu apa itu fungsi. Setelah fungsi tahu, berarti kita akan lari bicara fungsinya mengaitkan antara grup satu dengan grup yang lain. Dimana ketika mengoperasikan anggota domain, berarti dipertahankan antara kodomain di elemen sembarangnya pasti harus menggunakan operasi yang ada di kodomain itu sendiri. Seperti itu ya? Itu adalah paparan terkait material hari ini. Oke. Kita nyalakan, bisa minta tolong untuk dinyalakan sebentar infokusnya. Nah, ini saya punya sedikit oleh-oleh buat teman-teman mengerjakan tugas ya. Yaitu latihan 4.5 untuk nomor 1 dan 2, 3, 4 sampai 5 pada halaman 67. Nanti link penugasannya sudah saya sematkan dan batas pengumpulannya adalah Rabu tanggal 15 Juli 2026 atau tepat 1 hari sebelum perkuliahan struktur aljabar dimulai. Saya rasa perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga yang didapatkan di hari ini mendapatkan kebaikan dari Yang Maha Kuasa dan kita selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-14 mata kuliah struktur aljabar yang berfokus pada topik homomorfisme grup. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hingga seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Malikus Saleh, kolega, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Saya Amam Taufik Hidayat, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.